Perairan Indonesia bukan hanya hamparan biru yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Di dalamnya tersimpan kekayaan alam luar biasa, jalur pelayaran vital dunia, dan kepentingan strategis nasional yang tak ternilai harganya. Di tengah tensi geopolitik global yang terus meningkat, TNI Angkatan Laut, TNI AL, mengambil langkah tegas, bangkit, berbenah, dan kini berubah menjadi kekuatan laut yang menggentarkan kawasan Asia. Sejak lama, kekuatan maritim Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh negara-negara besar. Namun kini, sorotan tajam dunia beralih ke Laut Nusantara, menyusul transformasi besar-besaran yang dilakukan TNI AL. Modernisasi armada, pembaharuan taktik, hingga akuisisi teknologi canggih membuat TNI AL berdiri sejajar bahkan melampaui kekuatan maritim di Asia Tenggara. Bayangkan, di balik deru ombak dan angin laut, kini mengintai kapal-kapal perang modern buatan dalam dan luar negeri. Di kedalaman, kapal selam siluman tengah mengintai pergerakan musuh dengan keheningan mematikan. Di daratan, radar pertahanan laut dan rudal anti kapal berjaga, siap merespon ancaman dalam hitungan detik. Langkah ini bukan sekedar mengejar prestise. Ini adalah jawaban atas tantangan nyata, perompakan laut, konflik di Laut Cina Selatan, dan provokasi kapal asing yang kerap melintasi perairan Indonesia tanpa izin. Indonesia menyadari bahwa menjaga kedaulatan laut bukan hanya tugas militer, tapi juga simbol martabat bangsa. Presiden, Kementerian Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Laut bersatu dalam satu misi besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim utama di Asia. Dan jalan menuju itu tak lagi mimpi. Kapal demi kapal, teknologi demi teknologi, satu persatu hadir memperkuat pertahanan laut tanah air. Di tengah gelombang perubahan ini, TNI AL tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Fokus pada latihan tempur, peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional menjadi pilar utama kebangkitan ini. Dunia mulai bicara, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Jawabannya, TNI AL sedang bangkit, dan dunia wajib memperhatikannya. Transformasi kekuatan TNI AL bukanlah dongeng. Ia nyata dan kini menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional. Mari kita telusuri satu persatu langkah konkret yang menjadikan Indonesia menuju status sebagai superpower Asia di laut. Modernisasi armada. TNI AL kini diperkuat oleh kapal perang kelas fregat dan korvet modern seperti KRI Bung Tomo Class dan KRI Re Marta Dinata Class. Tak hanya memukau dari sisi desain, kapal-kapal ini dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan seperti Exocet dan VL Maika, menjadikannya sangat mematikan di laut. Kehadiran KRI Golok, kapal trimaran siluman buatan anak bangsa, menandai era baru dalam desain stealth dan kecepatan. Dengan teknologi serat karbon dan bentuk lambung tajam, kapal ini mampu menghindari deteksi radar sekaligus memberikan kecepatan tinggi untuk misi taktis. Kapal selam siluman. Unit andalan seperti KRI Nagapasa 403 dan saudaranya hasil kerjasama dengan Korea Selatan telah memperkuat kekuatan bawah laut Indonesia. Namun tak berhenti di situ. Indonesia dikabarkan tengah menjejaki pengadaan kapal selam diesel elektrik generasi terbaru dengan teknologi Air Independent Propulsion atau AIP agar dapat bertahan di bawah laut lebih lama tanpa harus muncul ke permukaan. Rudal anti kapal dan sistem pertahanan laut. Indonesia juga melengkapi pertahanannya dengan sistem rudal anti kapal canggih seperti C-705, Yahon, hingga Naval Strike Missile yang memiliki jangkauan lebih dari 150 km. Rudal-rudal ini dapat diluncurkan dari kapal, pantai, bahkan platform kendaraan darat. Tak hanya menyerang, sistem pertahanan laut Indonesia juga diperkuat dengan radar canggih seperti Smart SMK-2 dan sistem deteksi sonar yang dipasang di kapal maupun stasiun pantai. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman permukaan dan bawah laut.
Latihan tempur dan kesiapan operasi. TNI AL kini rutin menggelar latihan gabungan dalam dan luar negeri. Latihan besar seperti Komodo Exercise dan Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNIK menjadi ajang unjuk kekuatan sekaligus kolaborasi dengan negara lain. Para pasukan katak atau Kopaska, marinir, dan penyelam tempur terus ditempa dengan berbagai skenario tempur modern. Bahkan teknologi drone bawah laut dan permukaan telah mulai diuji coba, memperluas cakupan operasi maritim. Industri pertahanan dalam negeri bangkit. PT PAL Indonesia menjadi garda depan dalam membangun kapal perang, LPD, hingga desain kapal selam masa depan. Pemerintah mendorong kolaborasi teknologi melalui transfer of teknologi dengan mitra agar Indonesia bisa mandiri dalam produksi alutsista laut. Kedepan, Indonesia berambisi meluncurkan kapal selam buatan lokal pertama dan memperkuat armada dengan destroyer dan kapal induk ringan yang bisa membawa UAV tempur. Kebangkitan ini bukan sekedar respon atas ancaman eksternal. Ia adalah manifestasi nyata, semangat berdikari, membangun kekuatan dari dalam untuk menjaga yang menjadi hak bangsa. Dan dengan ini, Indonesia menyatakan kepada dunia, laut kita tak akan dikuasai siapapun. Kami siap menjaganya. Laut Indonesia bukan lagi lautan sepi tanpa penjaga. Kini, setiap titik perairan dijaga oleh mata waspada, teknologi canggih, dan semangat juang prajurit TNI AL yang tak tergoyahkan. Kebangkitan ini bukan sekadar pencapaian militer, tetapi juga pesan bagi dunia bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan wilayahnya. Di tengah ancaman global, konflik maritim, dan ketegangan geopolitik yang tak menentu, TNI AL menjadi benteng terakhir dan pertama untuk menjaga tanah air. Superpower Asia bukan lagi milik negara tetangga. Kini, Indonesia siap menyandangnya.